Dengan memanfaatkan aplikasi yang telah ada seperti Canva, kita bisa mendapatkan penghasilan jutaan di setiap harinya. Bahkan konon bisa mencapai 6 juta per hari. Apakah ini mungkin? Jawabannya mungkin saja. Namun tentu saja kita perlu menelaahnya lebih dalam lagi. Selain itu, apakah cara seperti ini memang cocok buat kamu? Ataukah malah memberatkan? Hal ini juga yang perlu kita ketahui. Kira-kira seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Bertemu kembali dengan Jono Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah cara yang katanya bisa mendapatkan penghasilan 6 jutaan di setiap harinya. Kita akan bahas apakah hal ini sebenarnya masuk akal atau tidak. Kemudian kita juga akan coba mempelajarinya lebih dalam lagi di sini. Mungkin saja cara ini memang bisa dilakukan, atau malah ini juga sebagai salah satu pintu kesuksesan buat kamu. Memang tidak ada yang pernah tahu ya. Namun sebelum ini ada disclaimer yang mau lewat terlebih dahulu. Tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Semuanya membutuhkan proses, seperti kerja keras dan konsistensi yang berkelanjutan. Channel yang menjadi referensi kali ini adalah Looking Fresh. Kira-kira tampilannya seperti ini. Pada saat ini, channel ini telah mempunyai 207.000 subscriber dari total 15 video saja. Lalu apakah channel ini memang bisa menghasilkan 6 jutaan di setiap harinya? Kita akan coba cek di sini. Apabila kita lihat di bagian about-nya ini, channel ini telah bergabung sejak tanggal 26 Maret 2023. Kemudian saat ini telah menghasilkan 8,8 juta views. Channel ini membahas mengenai self improvement, higiene, fashion, men's lifestyle, dan aesthetics. Kira-kira seperti itu. Kategorinya memang termasuk mahal ya. Jadi apabila ada yang mengatakan channel ini bisa menghasilkan hingga 6 juta per hari, sepertinya memang hal itu cukup masuk akal. Kemudian kita akan cek di bagian statistik ini. Dalam 1 bulan terakhirnya ini, channel ini bisa mendapatkan 1,63 juta views selama 30 hari terakhir. Kemudian mendapatkan tambahan subscriber sebanyak 34.000. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Lalu kira-kira berapa penghasilan yang didapatkan dari channel ini? Kalkulasinya kira-kira seperti ini. 1,63 juta views kita kalikan 100.000. Misalkan RPM buat luar negeri ini adalah 100.000 karena mempunyai niche dan kategori yang memang mahal tadi. Lalu kita dibagikan 1000 views, 163 juta per bulan, dan kita bagi 30 hari. Jadi channel ini dalam seharinya bisa mendapatkan sekitar 5,4 juta. Ya, jadi hampir 6 juta tadi ya. Jadi bisa dikatakan cukup masuk akal, terutama apabila nilai RPM-nya ternyata lebih dari 100.000. Jadi sebenarnya ini tergantung dari berapa RPM yang didapatkan dari channel ini. Karena tingkat dari RPM itu akan menentukan berapa penghasilan yang bisa didapatkannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah channel ini sudah dimonetisasi atau tidak? Kalau kita melihat dari total views-nya ataupun isi dari materi di video ini, mestinya channel ini sih sudah lolos monetisasi ya. Memang saat ini kita tidak bisa melakukan cek monetisasi terhadap channel-channel yang ada. Tidak seperti dulu. Kita hanya bisa mengetahui dari beberapa ciri saja. Misalkan ini ada website yang katanya bisa mengecek untuk monetisasi, yaitu ytlars.com ini. Tapi memang bisa dikatakan di sini hanyalah asumsi saja. Jadi tidak ada kepastian dengan akurasi 100%. Tidak seperti dulu. Waktu dulu memang ada kode-kode tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kira-kira channel tersebut sudah dimonet ataukah belum. Sehingga website-website seperti ini tidak bisa kita percayai 100% untuk mengecek apakah channel tersebut
sudah monet ataukah belum. Kita lihat di sini, dia menggunakan dua metode. Metode pertamanya seperti ini, kemudian ada metode kedua. Di sini dikatakan, although YouTube makes it difficult to know its monetization status. YouTube memang membuat kesulitan tersendiri untuk kita mengetahui status monetisasi tersebut. Tidak seperti sebelum-sebelum ini. Untuk mengetahui cara di sini, cara monetnya, kita bisa melakukan copy linknya ke sini. Ini sebagai metode pertama. Sedangkan metode keduanya bisa kita lihat di sini. Yang pertamanya adalah apakah ada tombol join atau tidak di channel tersebut. Kemudian yang keduanya, apakah ada iklan di videonya. Tapi kan ini tidak bisa menjadikan acuan karena ada juga channel-channel yang belum dimonet ternyata sudah ada iklan. Kemudian yang ketiga adalah apakah channel tersebut telah mempunyai kolaborasi dengan YouTube MCN. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, apakah channel tersebut dan videonya telah pass the authenticity test. Apakah ada hal seperti ini? Kemudian yang kelimanya sebagai tambahan di sini, apakah telah mempunyai subscriber sebanyak 1000, lebih dari 1000, dan mempunyai jumlah jam tayang lebih dari 4000 jam tayang. Jadi ini adalah kira-kira cara-cara untuk mengetahui dari channel apakah sudah dimonet ataukah belum. Jadi masih berupa estimasi saja ya. Kemudian apabila saya buka salah satu video di sini, kita bisa lihat di sini. Di sini sebenarnya pada saat kita klik di tombol 3 titik ini, ada menu seperti super thanks seperti ini. Video yang udah ada super thanks seperti ini menandakan channel tersebut sudah dimonet. Walaupun di sini kita lihat channel tersebut tidak ada tombol join-nya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Memang tidak bisa dipastikan apabila channel yang tidak ada super thanks itu belum juga dimonet. Karena untuk mengaktifkan super thanks itu adalah sebuah pilihan. Karena kan belum tentu juga ada yang mau ngasih super thanks seperti itu. Jadi ada beberapa channel yang memilih untuk tidak mengaktifkan super thanks tersebut. Kemudian untuk membuat video seperti ini sebenarnya cukuplah mudah, di mana kita bisa menggunakan bantuan AI dengan cara mengetikkan prompt di Victory AI misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian nantinya akan dibuatkan gambar-gambar termasuk footage-nya yang pada saat ini memang belum menjadi masalah. Kemudian opsi yang lebih baiknya adalah kita lebih baik membuat footage-footage seperti ini, jadi membuatnya sendiri. Jadi kita membuat videonya sendiri saja. Narasi kontennya mungkin kita bisa menggunakan ChatGPT ataupun AI. Tapi untuk menyusun video-video footage-nya lebih baik kita membuatnya sendiri. Karena kalau semakin banyak orang yang menggunakan cara yang sama, bisa saja hal ini akan menjadi sebuah risiko tersendiri. Lalu kira-kira bagaimana cara membuat konten seperti ini? Pertama-tama kita akan mencari bahannya terlebih dahulu. Seperti mencari narasinya. Kemudian untuk membuat videonya, kita akan menggunakan aplikasi Canva. Jadi untuk mencari materinya, misalkan kita akan buka ChatGPT terlebih dahulu. Di sini saya telah tuliskan seperti ini. How to be confident as a guy. Seperti yang di sini ya. How to be confident as a guy. Dan telah saya mintakan ChatGPT untuk membuat artikel seperti ini. Dan ChatGPT telah memberikan hasilnya seperti ini. Ada 11 skrip yang telah diberikan oleh ChatGPT di sini. Dan nantinya bisa kita gunakan. Kemudian misalkan saya juga tuliskan seperti ini di bagian bawahnya. Tolong buatkan artikel di atas menjadi skrip video dengan disertai skin. Dan ini adalah hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Kira-kira seperti itu. Di sini telah disediakan juga untuk opening skin-nya, voiceover-nya, ataupun skin-nya. Jadi nantinya kita bisa gunakan bahan-bahan yang ada di sini untuk dibuatkan video di Canva. Selanjutnya kita tinggal membuka saja aplikasi Canva. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini apabila kamu sudah login terlebih dahulu menggunakan akun Google kamu. Kemudian kita misalkan tinggal klik saja menu video ini.
lalu pilih yang YouTube video ini. Selanjutnya kita tinggal copy pastekan saja untuk kata kunci dari ChatGPT tadi. Misalkan seperti ini, a person looking in the mirror. Kita pilih yang elemen, lalu kita copy pastekan di pencarian ini, lalu kita klik enter. Pilih yang menu video. Di sini ada gambar atau video yang bisa kita gunakan. Misalkan kita akan pilih yang ini. Lalu kita klik kanan, set video as background. Untuk durasinya misalkan kita akan buat menjadi 3 detikan saja. Kemudian kita bisa pilih menu playback ini, dan kita kurangi menjadi 0,75. Sehingga diharapkan video yang kita buat ini akan berbeda daripada video-video yang dibuat orang lain. Lalu misalkan kita akan membuat video lainnya. Kita tinggal klik menu Add Text ini dan kita kembali ke ChatGPT. Ini untuk adegan kedua, misalkan ini, a person setting and achieving small goal. Kita kembali lagi ke Canva, kemudian kita copy pastekan saja ke sini. Kira-kira seperti ini, misalkan kita akan mengambil gambar ini. Lalu kita klik set video as background kembali. Untuk durasinya misalkan saya akan buat sekitar 4 detikan seperti ini, dan menu playback kembali kita atur menjadi 0,75. Selanjutnya kita bisa membuat suara atau voiceover-nya. Kita bisa menggunakan aplikasi Eleven Labs. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini apabila kamu sudah login. Di sini kita bisa menggunakannya secara gratis, walaupun memang ada batasan-batasannya untuk karakternya. Kemudian kita tinggal masuk ke ChatGPT lagi, misalkan untuk voiceover yang pertamanya ini. Kemudian kita copy pastekan saja ke kolom teks ini. Seperti ini. Untuk suaranya kita bisa menggunakan karakter suara di sini. Ada banyak karakter yang bisa kita gunakan. Misalkan saya akan tetap menggunakan karakter dari suara Anthony ini. Kemudian kita tinggal klik saja menu generate ini. First things first. Positive self-talk. It all starts with the way you speak to yourself. Lalu kita tinggal klik saja menu download ini. Sekarang kita telah mempunyai suara atau voiceover-nya. Kemudian kita tinggal balik lagi ke Canva tadi. Lalu untuk menampilkan suara, kita tinggal klik saja menu upload ini. Lalu pilih yang audio, dan kita pilih upload file. Kemudian kita tinggal drag saja. First things first. Positive self-talk. Lalu kita tinggal atur saja panjang video ini dengan suara voiceover-nya. Misalkan saya akan buat seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita juga bisa menambahkan transisinya. Di sini untuk peralihannya. Sehingga ada peralihan untuk antar videonya ini akan menjadi semakin halus. Kita tinggal klik saja di sini. Kemudian misalkan kita pilih yang menu ini. Match and move. Speak to yourself. Nah, nanti kira-kira seperti itu untuk peralihannya. Selanjutnya kita tinggal menambahkan judulnya. Misalkan kita akan membuat teks di sini, kita pilih teksnya ini lalu pilih add a heading ini. Misalkan kita tuliskan seperti ini. How to be confident as a guy. Untuk fontnya kita bisa pilih di sini. Misalkan kita akan menggunakan yang Canva Sans ini, ataupun kita akan menggantinya menjadi Helvetica Word ini. Seperti ini, ataupun pilih yang di Java Serif. Seperti ini. Atau kita tetap menggunakan yang Canvasan ini. Misalkan saya akan menggunakan font yang dari Canvasan ini. Kita juga bisa memberikan efek di sini dengan pilih menu efek ini. Lalu misalkan kita bisa menambahkan background. Untuk transparansinya misalkan kita buat seperti ini. Lalu untuk spreadnya, begitu juga untuk roundness-nya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kita juga bisa memberikan untuk animasi di sini. Misalkan kita
buat yang pilih yang typewriter ini. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk membuat subtitle atau captionnya, nantinya kita bisa menambahkannya melalui aplikasi CapCut. Jadi kita tidak membuatnya secara manual melalui Canva ini. Apabila sudah selesai, kita tinggal pilih saja menu share ini, kemudian pilih yang menu download. Untuk file type-nya kita pilih yang MP4 video ini. Lalu kita klik menu download ini. Selanjutnya misalkan kita akan membuat thumbnail seperti di sini. Kita juga bisa menggunakan aplikasi Canva tadi. Kita masuk lagi ke halaman depan ini, lalu pilih yang menu sosial media, kemudian kita tinggal cari yang YouTube thumbnail seperti ini. Di sini ada banyak template yang bisa kita gunakan. Misalkan kita ketikkan di sini seperti ini, style. Nah, di sini ada banyak template yang bisa kamu gunakan untuk menjadi thumbnailnya. Misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, untuk foto-foto di sini kita bisa gantikan saja satu persatu secara manual. Misalkan kita akan coba template yang lain. Jadi kita tinggal cari saja menu yang lain. Misalkan kita coba cari yang ini. Nah, untuk gambar-gambar di sini juga bisa kita ganti. Misalkan kita kembali lagi ke sini. Kita akan pilih yang confident seperti ini. Lalu yang foto. Gambar-gambarnya misalkan kita ganti seperti ini. Kita drag ke sini dan gambarnya langsung berubah secara otomatis. Untuk gambar ini misalkan kita mau ganti dengan yang gambar ini. Begitupun selanjutnya. Sekarang kita pilih ini dan kita akan ganti gambar yang di atas ini. Jadi kita tinggal gantikan saja secara manual. Setelah semua gambar ini selesai kita buat, berarti kita telah mempunyai thumbnail yang telah kita buat sendiri. Cukup menarik bukan? Memang di sini kita bisa memanfaatkan Canva ini yang mempunyai fungsi-fungsi yang cukup banyak ya. Misalkan kita coba klik lagi add text ini. Kembali ke yang template ini. Misalkan kita akan menggunakan template ini. Jadi kita tinggal drag saja ke sini. Ini template-nya juga cukup bagus ya. Ataupun kita akan mencoba template yang lain. Misalkan template yang seperti ini. Kita tinggal gantikan saja gambar di sini. Seperti ini. Ataupun yang seperti ini. Lalu untuk judulnya kita tinggal gantikan saja. Jadi sekarang kita sudah tahu gimana cara membuat thumbnail yang mirip seperti di sini ya. Kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Canva ini. Jadi bisa dikatakan cukup mudah ya untuk membuat konten seperti channel Looking Fresh ini. Untuk mencapai sukses seperti channel ini akan membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar. Atau proses yang cukup panjang. Sebagai pemula, kita memang perlu banyak belajar lebih dalam lagi. Kita perlu tahu kira-kira target penonton kita itu seperti apa. Siapa yang menjadi target penonton kita, kira-kira mereka itu menyukai yang seperti bagaimana. Lalu seperti di video ini, how to be confident as a guy. Bisa saja banyak yang tidak confident atau tidak percaya diri di sana. Jadi apabila penonton kamu mempunyai masalah yang sama, dan menemukan video seperti ini, mereka kemudian akan mengetahui kira-kira solusinya buat orang yang tidak confident itu seperti bagaimana. Dan bisa menemukannya di video seperti ini. Jadi kalau kita bisa mengetahui kira-kira apa yang penonton kita butuhkan, maka hal ini akan menjadi salah satu nilai plus buat kita semua. Hal-hal seperti ini memang yang perlu kita pelajari lebih mendalam lagi. Tidak hanya dengan cara mengedit videonya, ataupun cara membuat thumbnail seperti ini. Tapi lebih mendalam lagi dan lebih jauh lagi, kita perlu mengetahui kira-kira target penonton kita itu seperti bagaimana, lalu bagaimana juga cara kita menyajikan video tersebut untuk menjadi daya tarik tersendiri kepada penonton kita. Jadi nantinya video yang kita buat itu akan membuat penonton kita betah untuk berlama-lama menonton video kita tersebut. Bisa dikatakan apa yang kita tampilkan tersebut atau video tersebut akan mengena kepada sasarannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga saja video ini bermanfaat buat kamu. Dan selamat bekerja dari rumah. Bye.